Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jenis bisnis dalam pelayanan kesehatan. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Anida Nur Ngarofa, Melisa Situmorang, saya sendiri, Emilia Putri, dan Fania Salsabila. Pengertian bisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau juga organisasi yang melingkupi aktivitas produksi, pembelian, penjualan, atau juga pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam hal ini kami mengambil bisnis kuliner untuk ibu hamil dan ibu menyusui agar setiap ibu menyusui dapat tetap memiliki produksi ASI yang berlimpah untuk memenuhi kebutuhan bayi. Ibu perlu makan makanan yang gizi lebih, gizi yang cukup, gizi seimbang agar bayi juga menerima nutrisi yang baik. Menyusui merupakan cara alamiah untuk memberikan makanan dan minuman pada awal kehidupan bayi. Pada masa menyusui, kebutuhan gizi ibu perlu diperhatikan. Karena itu, tidak hanya harus mencukupi kebutuhan dirinya, melainkan harus memproduksi ASI bagi bayinya. Pengertian kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Aspek kesehatan melalui makanan sehat. Yang pertama, makanan bergizi dan sehat adalah makanan yang beragam, bergizi dan berimbang, serta aman bila dikonsumsi. Fungsi makanan bergizi bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi lebih utama adalah untuk mendapatkan tenaga, mendapatkan zat-zat pembangun bagi sel-sel tubuh, mempertinggi daya tahan tubuh terhadap penyakit, serta untuk menjamin kelancaran segala macam proses yang terjadi di dalam tubuh, seperti kelancaran metabolisme, pemenuhan nutrisi, gizi, dan lainnya. Makanan bergizi, sehat dan tidak sehat memiliki ciri khusus untuk dapat membedakan antara keduanya. Makanan sehat berasal langsung dari alam dan diolah dengan baik melalui proses masak yang bukan instan. Sedangkan makanan tidak sehat seperti makanan siap saji, penuh minyak yang digunakan berkali-kali dengan bumbu instan dan dimasak dengan cara digoreng secara cepat, instan seperti junk food maupun direbus seperti mie instan kemasan. Makanan yang tidak sehat seperti junk food, fried chicken, burger, ataupun ham, sosis buatan dan lain sebagainya itu tidak baik untuk dikonsumsi karena itu termasuk golongan makanan tidak sehat. Makanan sehat berasal dari alam melalui proses pengolahan atau proses masak. Kemudian untuk 4 sehat 5 sempurna, asupan gizi seimbang adalah salah satu faktor penting dalam penunjang kesehatan seseorang. Saat mengkonsumsi makanan, gizi seimbang haruslah diperhatikan. Kini ada cara yang lebih mudah untuk melakukannya. Untuk memperoleh gizi seimbang, diperlukan konsumsi dari berbagai kelompok makanan yang berbeda. Makanan tersebut idealnya terdiri dari berbagai jenis nutrisi, termasuk protein, karbohidrat, lemak, serat, mineral, dan vitamin. Umumnya pola makan gizi seimbang digambarkan sebagai piramida. Namun kini dapat digunakan panduan piring makan untuk memenuhi gizi seimbang. Berikut penjelasannya. Yang pertama, setengah dari piring makan terdiri dari sayur dan buah-buahan dengan beragam jenis warna. Yang kedua, seperempat dari piring makan dapat diisi dengan protein. Anda dapat memilih ikan, ayam, atau kacang-kacangan. Batasi konsumsi daging merah ataupun daging olahan, misalnya sosis, ham, seperti juga olahan-olahan daging lainnya, misalnya nugget dan lain sebagainya, itu sebaiknya dihindari. Yang ketiga, seperempat dari piring makan dipenuhi dengan karbohidrat dari biji-bijian utuh, nasi coklat, gandum utuh, atau pasta. Kandungan gula dari roti atau beras putih tergolong cukup tinggi. Oleh karena itu, hati-hati jika memiliki masalah dengan gula darah.
untuk memilih makanan harus lebih berhati-hati, sebaiknya mengurangi konsumsi karbohidrat yang mengandung gula tinggi. Yang keempat, lengkapi dengan sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak canola. Hindari minyak yang mengandung lemak jenuh atau kolesterol tinggi. Contohnya, minyak yang digunakan berkali-kali, sudah digunakan yang pertama untuk masak ayam, kemudian digunakan lagi untuk masak tempe, digunakan lagi untuk masak tahu, digunakan secara berulang-ulang, jadi itu tidak baik. Yang kelima adalah konsumsi air putih yang cukup. Kemudian konsumsi juga susu juga perlu, misalnya dikonsumsi bisa 1-2 gelas per hari, jus sekitar 1 gelas per hari, dan hindari minuman dengan kandungan gula tinggi, misalnya minuman kemasan, minuman teh kemasan, Coca-Cola, Fanta, dan lain sebagainya. 4. Sehat 5 sempurna, menekankan pada konsumsi nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan memandang susu sebagai bahan pangan yang menyempurnakan. Gizi seimbang dimaknai sebagai susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selain itu, kita harus memperhatikan 4 prinsip, yaitu membiasakan makan makanan yang beraneka ragam, menjaga pola hidup bersih, pentingnya pola hidup aktif dan olahraga, dan pantau berat badan. Kemudian bisnis kuliner yang kami ambil untuk Bumil dan Busui, ibu hamil dan ibu menyusui. Di sini merek dagang yang kami gunakan adalah Mabusui atau makanan ibu menyusui. Menurut kami, kenapa kami memilih produk Mabusui ini? Karena selain belum ada yang menjual, kami juga ingin memperbaiki gizi ibu menyusui dan ingin mengubah pola pikir tentang mitos-mitos yang sedang berkembang dengan kehidupan modern. Dan dengan produk ini kami akan membuat ibu menyusui atau orang-orang sadar bahwa ibu hamil dan ibu menyusui perlu gizi yang cukup untuk bayinya. Ibu menyusui juga perlu makan makanan yang enak dan sehat supaya produksi air susu ibu tetap banyak dan mencukupi nutrisi dan gizi bagi bayinya. Mabusui juga menjadi alternatif bagi wanita karir yang ingin tetap makan enak namun ASI tetap lancar, berlimpah, dan bernutrisi tinggi untuk si bayi. Karena biasanya wanita yang bekerja sulit mendapatkan makanan sehat. Saat berada di kantor, kami siap untuk mengantarkan makanan yang sudah dipesan. Jadi sistem pemesanan bisa dilakukan secara online dan kami siap untuk mengantarkannya. Menu makanan untuk Mabusui atau makanan ibu menyusui, di sini kami gunakan bahan-bahan yang terbaik, bahan organik, bahkan beras yang kami gunakan pun adalah beras yang terbaik seperti pandan wangi dengan tekstur yang cukup pulen dan enak untuk dikonsumsi untuk meningkatkan rasa kelezatan dari masakan kami. Di sini makanan-makanan yang kami sediakan atau kami sajikan untuk mendukung kelancaran ibu menyusui, diantaranya seperti sup daun katuk yang digunakan juga jagung manis dan juga tomat, juga bakso. Bakso yang kami gunakan adalah bakso yang kami buat sendiri, jadi bukan yang berasal dari kemasan, tapi kami olah sendiri dari daging sapi pilihan. Kemudian di sini juga ada sop telur, bisa telur puyuh atau telur ayam dengan jagung manis dan tomat, dan diberikan sedikit perasan jeruk untuk menambah kesegaran. Kami juga menjual di sini ada menu sup ayam tomat, di mana kami gunakan bukan saus tomat, tapi saus yang kami buat sendiri dari tomat yang kami hancurkan dan kami olah, kami masak sendiri, sehingga saus yang digunakan untuk sup ayam tomat ini adalah saus yang segar. Kami juga menjual menu ikan gabus yang digunakan dengan cara dimasak dengan cara dipanggang atau digoreng, tapi kami gunakan adalah minyak yang terbaik. Jadi kami tidak menggunakan minyak biasa, tapi kami gunakan minyak jagung untuk menggoreng. Kemudian juga di sini ada tumis paprika dengan ayam goreng, tapi ayamnya juga digoreng dengan minyak yang baik, yang bagus, bukan minyak biasa, bukan minyak yang digunakan berulang-ulang. Di sini kami juga menjual sup daging sapi
di mana sup daging sapi ini juga kami berikan wortel, tomat, kentang, dan juga bahan-bahan rempah-rempah lainnya yang kami campurkan, yaitu rempah-rempah pilihan yang ada di Indonesia, rempah-rempah yang baik, organik. Kemudian juga kami menyediakan iga bakar madu, sop iga bakar madu, di mana iga bakar yang kami gunakan adalah iga sapi pilihan, iga sapi yang terbaik yang kami gunakan disertai dengan bumbu rempah-rempah yang sudah kami olah dengan baik. Di sini juga kami memberikan dessert seperti buah-buahan yang kami jus dan kami potong, ataupun ada yogurt yang diberikan kacang almond serta olahan susu yang kami buat sendiri. Itu akan menambah kelezatan menu makanan ibu, baik ibu hamil maupun ibu menyusui. Segi pemasaran merupakan strategi atau rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Di sini kami harus mengetahui target pasar atau pemasaran. Target pasar kami adalah bunda-bunda yang tetap ingin berkarir namun selalu menjaga kualitas asupan gizi harian sehingga saat menyusui atau memerah ASI pun tetap dalam kondisi bahagia karena makan makanan yang lezat. Kemudian gunakan sosial media untuk mempromosikan. Kami menggunakan WhatsApp dan Instagram sebagai sarana pemasaran, dan pemesanan bisa melalui online untuk pesan antar. Kemudian memberikan insentif untuk rekomendasi. Jadi untuk rekan-rekan yang juga ingin bergabung sebagai tim reseller produk kuliner kami dengan sistem one day service, di depan pemesanan melalui referral dan dapat memberikan fee diskon potongan harga 5% untuk 2 pesanan dan 10% untuk 3 pesanan saat pemesanan dan dapat diantarkan sendiri untuk menghemat ongkos kirim reseller. Jadi reseller datang kepada kami memesan menu makanan yang sudah dipesan, misal 3 makanan, dia akan mendapatkan 10% diskon dari total harga menu makanan tersebut. Kemudian jika dia mengantarkan sendiri, maka ongkos antar tersebut akan masuk ke kantong reseller, tidak akan diberikan kepada kami. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Kami memberikan bonus berlangganan bila mengambil paket bulanan akan mendapat diskon 15% dan bila memesan secara grup akan mendapat potongan tambahan 5% sebagai pemberi referral. Jadi misal dalam satu kantor ada beberapa orang ibu hamil dan ibu menyusui yang hendak memesan menu kuliner dari kami, itu bisa memesan secara grup, misal terdiri dari 5 orang atau 10 orang, itu nanti akan mendapatkan diskon tambahan, yaitu 5%, di luar dari diskon yang 15% yang dipesan oleh satu orang tersebut. Kemudian di sini memilih tempat strategis untuk pemesanan dan pemasaran. Selama era pandemi kami adakan di rumah produksi, namun selanjutnya akan dibuka cabang produksi sebagai program lanjutan pemasaran. Promosi kami saat ini adalah diskon 20% untuk 20 pembeli pertama. Jadi mabusui atau makanan ibu menyusui ini terbuat dari 100% bahan alami tanpa pengawet buatan. Ini merupakan bahan-bahan organik yang kami pilih tanpa ada pewarna makanan ataupun gula-gula tambahan. Jadi kami gunakan adalah gula alami, gula yang terbaik. Dan kemudian untuk kelezatan makanan kami memberikan tambahan buah-buahan dan juga dessert-dessert yang menarik dari segi tampilan dan rasa yang enak, di mana yogurt, kemudian mango dessert, jus dan susu yang kami berikan adalah produk-produk terbaik yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh ibu menyusui dan juga meningkatkan rasa selera makan dan gizi yang baik untuk si bayi. Untuk presentasi kami sekian dan terima kasih. Semoga presentasi kami ini memberikan inspirasi bagi para pemula bisnis, di mana kami akan memulai bisnis kuliner kami. Kami harap banyak yang akan memesan produk kami karena kami berikan diskon promosi tadi 20% untuk 20 pemesan pertama. Terima kasih.